Pada suatu malam, di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ketenangan mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, tidak ada tanda-tanda yang mengisyaratkan bencana akan datang. Langit begitu gelap, seolah menutupi desa dari dunia luar, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, merayap di balik kulit seperti peringatan samar. Di balik setiap rumah, bayangan hitam tampak bergerak, tapi tak ada yang tahu. Kegelapan itu membawa malapetaka. Pukul 10 malam. Di salah satu rumah sederhana, seorang gadis remaja tiba-tiba terdiam di depan keluarganya. Tubuhnya mendadak kaku, tatapan matanya kosong, seakan melihat sesuatu di kejauhan, namun tak seorang pun bisa melihat apa yang dia lihat. Kemudian, dari mulutnya keluar suara, bukan suara seorang gadis muda, tetapi suara dalam, berat, dan penuh kemarahan. "Dia datang," bisiknya, sebelum tubuhnya roboh dengan keras ke lantai. Tangisan dan teriakan sangat kencang di dalam rumah. Keluarganya mencoba membangunkannya, tapi gadis itu tidak lagi sadar. Ketika dia membuka matanya, pandangannya tidak lagi sama. Ia tertawa terbahak-bahak, suaranya mengerikan, seolah ada ratusan suara bercampur dalam satu tubuh. "Kalian tidak bisa lari," katanya sambil tersenyum menyeramkan. Tidak ada satu orang pun yang memahami arti dari kata-kata tersebut, namun malam itu menjadi awal dari hal menyeramkan yang tak pernah mereka bayangkan. Beberapa jam kemudian, kesurupan tak hanya menimpa gadis itu. Dari ujung desa yang sunyi, terdengar suara teriakan histeris dari rumah-rumah lain. Lebih dari 10 orang di desa itu mulai bertingkah aneh. Mata mereka terbelalak, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka semua meronta, mulut mereka berkomat-kamit, mengeluarkan bahasa yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Mereka kesurupan. Warga desa yang ketakutan segera berlari keluar rumah, tapi teror belum selesai. Para korban kesurupan satu demi satu mulai berbicara tentang sosok bayangan hitam yang mereka lihat di setiap sudut desa, melayang-layang di antara pepohonan dan berjalan di tengah gelapnya malam. Sosok itu terus memanggil mereka untuk datang. Beberapa dari mereka bahkan berteriak memohon ampun, mengaku melihat perempuan berambut panjang mengenakan pakaian hitam yang melambaikan tangan, memanggil mereka menuju dunia lain yang penuh kegelapan. Teriakan tak kunjung berhenti. Di setiap rumah, orang-orang kesurupan mulai menjerit seolah sedang diseret paksa ke alam gaib. Bau dupa dan kemenyan mulai menyebar di saat sesepuh desa berusaha melakukan ritual pencegahan, namun tidak ada yang berubah. Sosok-sosok bayangan itu semakin jelas terlihat oleh mereka yang kesurupan. "Dia datang untuk menjemput," teriak seorang pria parubaya yang tubuhnya membiru karena meronta terlalu lama. Kegelapan merambat semakin dalam. Tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumah setelah mendengar jeritan-jeritan itu. Suara tangisan, tawa mengerikan, dan bisikan samar terus menghantui sepanjang malam. Para korban kesurupan seolah kehilangan jiwa, berbicara tentang tempat asing yang tak pernah mereka kunjungi, seolah sedang diajak berjalan-jalan di antara dua dunia. Ada yang mendengar tangisan bayi di tengah kegelapan. Ada yang mendengar bunyi rantai yang diseret di tanah, menambah suasana semakin menakutkan. Keesokan harinya, desa dalam keheningan, wajah-wajah tegang
menyelimuti setiap rumah. Paranormal didatangkan, tapi jawabannya hanya menambah ketakutan. "Ini bukan kesurupan biasa," katanya dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang haus jiwa. Seseorang di antara kalian telah membuat perjanjian dengan mereka." Perjanjian? Semua warga terpaku dalam diam, takut membayangkan apa yang mungkin telah terjadi di antara mereka. Ritual pembersihan dimulai selama 3 malam berturut-turut. Ketakutan masih menyelimuti desa. Setiap langkah, setiap bisikan di tengah malam, terasa seperti kehadiran yang tak terlihat. Bayangan hitam itu belum sepenuhnya pergi, hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut apa yang mereka inginkan. Korban-korban kesurupan mulai sadar, namun mereka yang tersadar tidak pernah bisa melupakan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka mengaku masih bermimpi buruk. Sosok hitam itu masih mengintai, diam di sudut-sudut gelap kamar mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyeret mereka kembali. Tidak ada yang tahu kapan teror itu akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, di saat malam kejadian itu, desa mereka tidak akan pernah sama lagi.